I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Ayu Idris, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Melabuh, Aceh Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember, angkatan kedua tahap pertama. Dalam video praktik pembelajaran kali ini saya akan membahas masalah perubahan lingkungan dan pelestarian lingkungan dengan menggunakan model PBL, yaitu model Problem Based Learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik dan TPA-CTK. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini bagaimana keadaan sehat ya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Desri, kita doakan bersama supaya Desri lekas sembuh dan bisa kembali belajar seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, ayo coba dicek dulu kelasnya apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dibersihkan, diambil, dibuang biar kelas kita bersih dan kita nyaman belajarnya. Oke, ada orang yang membuang sampah sembarangan. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan nak. Oke, misalnya bagaimana? Menegurnya gimana? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Betul ya? Oke, lanjut yang pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, bagaimana tidak menjadi masalah serius bagi manusia? Siapa yang bisa? Diana, silakan berdiri. Hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Hindari Kantong dan penggunaan kantong dan botol plastik. botol plastik. Oke, sebelumnya kenapa nih tidak boleh menggunakan botol dan plastik? Kenapa? Jadi supaya tidak Terjadi terjadi perkotoran. Oke, pencemaran atau bisa jadi nanti banjir ya. Oke, karena apa? Oke, terima kasih. Nah, kenapa? Untuk tadi dia bilang supaya menghindari yang namanya plastik dan botol ya. Kenapa? Kalau plastik ini yang kita tahu dia itu susah untuk terurai, artinya tidak hancur. Jadi yang mudah hancur apa? Sampah yang terbuat dari organik, yaitu tumbuhan. Oke, baiklah. Pada hari ini yaitu tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Nah, sebelum ini ya, pada minggu yang lalu yang dikatakan dengan perubahan lingkungan itu adalah ya, berubah, lingkungannya itu berubah dari awalnya dia bagus menjadi tidak bagus. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena masuknya
komponen lain atau rusaknya. Yang sudah ada komponen awal itu rusaknya, sehingga terjadi yang namanya perubahan lingkungan berdasarkan isu global, nasional, ataupun global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan dampak pencemaran lingkungan. Kita di sini menganalisis penyebab dan dampak daripada pencemaran lingkungan. Lalu tujuan yang kedua, merumuskan dan menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di daerah sekitar. Sekitar mana? Sekitar kita. Oke, ini tujuan kita, ya. Tujuan kita ini. Lalu yang berikutnya, nah coba lihat gambar kota ya kan? Oke. Nah sawah, terus apa lagi ini? Sungai, ini? Oke. Bagaimana menurut kalian dengan gambar yang ibu tampakkan ini? Gambar ibu paparkan ini. Apa menurut kalian? Bagaimana kondisi lingkungannya? Bagus. Terus? Bersih dan asri. Oke, di sini berarti komponennya ini masih seimbang. Komponen biotik dan abiotik masih seimbang. Lalu, nah, coba lihat lagi gambar di bawah kebakaran hutan, kebakaran sampah, tanah longsor. Oke, sudah. Nah, menurut kalian ini merupakan perubahan lingkungan atau bukan? Iya. Oke, perubahan yang tadi bagus jadi tidak bagus. Nah, menurut kalian, siapa yang bisa jawab ya? Apa penyebab utama kejadian seperti ini atau lingkungan bisa seperti ini? Coba kamu nak berdiri. Penyebab utamanya kenapa? Masyarakat selalu buang sampah ke sungai. Iya, masyarakat buang sampah ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya nama banjir. Lalu apa lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, ya kan? Ada orang-orang usil sengaja membakar hutan. Lalu yang ini nak? Tanah longsor. Tanah longsor itu penyebabnya kenapa? Karena tidak adanya tumbuhan. Iya, karena tidak adanya tumbuhan sebagai serapan air untuk menampung air hujan sehingga terjadi yang namanya longsor. Oke, benar. Baik, terima kasih. Oke, nah jadi inilah dia penyebab daripada perubahan lingkungan. Ayo nak, ayo. Stop. Bagaimana cara mengatasi perubahan lingkungan tersebut? Sudah, belum. Oke, bagaimana? Coba ulangi nak. Bagaimana cara mengatasi perubahan lingkungan? Bagaimana cara mengatasi perubahan lingkungan? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini faktornya manusia dengan alam. Oke, sebelum kita lanjut, ibu sudah bagikan link Google link yang untuk kalian isi sebagai asesmen formatifnya. Silakan kalian isi. Gimana? Udah isi? Ini udah isi? Isi. Pilih kelas berapa? Makan terus pertanyaannya udah catat tadi ya? Tiga orang, ada lagi? Ya, senang agar bisa menerima pelajaran dengan ibu dengan sempurna. Menari di atas menara, Marina merana. Oke, terima kasih. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Nah, di sini pencemaran air ini bagiannya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan
di tempat penampungan tersebut, sehingga menyebabkan kualitas air itu menjadi menurun, sehingga tidak bisa layak konsumsi atau layak pakai. Lalu yang kedua, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, ya, ruangan tersebut. Oke, anak-anak itu semuanya perhatian. Di sini ibu akan menyajikan sebuah masalah, di mana masalah ini berupa dalam bentuk video. Lalu video ini nanti ibu suruh kalian untuk menganalisis apa yang akan diceritakan di KBD. Paham? Oke. Lebih lanjutnya tolong perhatikan video berikutnya. Kalau kita ngomongin soal sampah, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia Perhatikan videonya baik-baik. 8 juta ton limbah sampah pada tahun lalu. Karena sisa makanan 40,7% ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi sampah terbesar juga gitu, karena sampah plastik tidak bisa terurai dan menjadi mikroplastik nantinya dengan 17,8%, dan juga diikuti oleh sampah kayu, ranting dan daun dengan 13,3%, serta ada kertas. Apakah ada dari anak-anak ibu mau bertanya atau memberikan komentar terhadap video tersebut? Siapa yang mau? Oke, Sarah, silakan. Bisa kita simpulkan bahwa Indonesia adalah wilayah darurat sampah. Yang paling tertinggi adalah Jawa Tengah, yaitu sekitar 5,76 juta per ton setiap bulan, dan disusul oleh Jawa Timur sekitar 4,64 ton. Oke, baik. Terima kasih, betul, Sarah. Terima kasih ya, Sarah. Jadi benar apa yang dikatakan Sarah. Di sini menggambarkan bahwa Indonesia itu merupakan wilayah atau daerah darurat sampah. Artinya di negara Indonesia ini begitu banyak sampah yang dihasilkan per bulannya. Di video bisa kita lihat daerah Jawa, apa yang paling tinggi? Jawa Tengah. Jawa Tengah dengan angka berapa? Ibu ada LKPD, ya. Ibu ada LKPD. Apa LKPD? Lembar Kerja Siswa. Nah, ini ibu bagikan kalian supaya bisa saling berinteraksi, saling berkompromi untuk kerjakan LKPD. Apa yang kita kerjakan nanti akan ibu tunjukkan suatu masalah. Masalah itu nanti kita akan tuangkan di LKPD. Oke, silakan tuliskan nama kelompok, jangan lupa. Lalu nanti amati video yang ibu tampilkan. Nah, di grup kelas ibu juga sudah membagikan link video yang ibu bagikan. Boleh kalian akses, kalian lihat, atau kita lihat dari sini ya. Ayo coba perhatikan ini semuanya. Nengok gambarnya, langsung isi LKPD-nya. Apa sih LKPD? Siap, aku lihat terus. Selesai dengan kakak ini kita bisa bimbingan ya. Kalian mana? Ya.
Menimbulkan akibat dampak pembuangan sampah. Pemanasan. Oke, Ina untuk artikel pertama itu kan berdasarkan ini pertama jawabannya. Jawabannya artikel pertama. Jangan lupa sambungannya. Udah, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Cepat selesai lagi kita skip. Jadi kita lihat presentasi, setelah itu kita refleksi, setelah itu kita speaking dan terlepas selesai. Semua aktivitas sudah selesai kan? Ya. Oke, untuk hasil daripada kerja kelompok kalian ya. Sekarang kalian boleh mempresentasikan ke depan supaya teman kalian tahu hasil kerja daripada kelompok kalian. Dan pada saat presentasi, Ibu sarankan bagi kelompok yang lain agar aktif bertanya maupun memberikan jawaban. Karena apa? Setiap daripada pertanyaan atau jawaban yang kalian kasih nanti akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Zahra. Apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Indonesia adalah wilayah darurat sampah. Yang paling terpilih adalah Jawa Tengah 5,76 juta ton per bulan, disusul oleh Jawa Timur 4,64 ton. Apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Memperlihatkan pengaruh sampah yang ditimbulkan oleh manusia, yang mana sedikit dipengaruhi oleh kebutuhan manusia atau kebutuhan manusia sehari-hari. Namun tanpa disadari, kegiatan manusia itu dapat berupa lingkungan yang awalnya berarti menjadi tercemar sehingga membuat bencana besar bagi manusia yang menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian bisa lakukan dari tayangan video.
sampah sembarangan terjadinya banjir dan longsor. Jenis-jenis pencemaran yang terjadi: pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke, silakan. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana cara menanggulangi pencemaran sampah. Boleh tolong diulang? Iya. Pertanyaannya boleh diulang? Bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Pencemaran tanah. Oke. Bisa dijawab? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terus? Mengurangi pembuangan sampah daripada tanah. Oke. Nah, di sini Ibu kasih sedikit ya. Kebetulan udah betul. Yang dijawab ya pertanyaan betul ya. Jadi bagaimana pertanyaan dia tadi? Bagaimana cara menanggulangi pencemaran masalah tanah, ya kan? Oke. Nah, tanah itu kenapa bisa terjadi pencemaran tanah? Pencemaran tanah disebabkan karena masuknya zat kimia ataupun sampah, ya kan? Oke, zat kimia. Misalnya seperti pestisida. Pada bidang pertanian, para petani banyak menggunakan pestisida. Kita tahu pestisida ini merupakan untuk membunuh yang namanya hama. Oke. Nah, lalu apabila penggunaan pestisida secara berlebihan, maka akan menjatuhkan atau melarutkan pestisida tadi ke dalam tanah dengan dibantu dengan air hujan, sehingga pH tanah itu menjadi tidak seimbang dan bisa merusak pH tanah, sehingga tumbuhan tadi tidak hidup dengan sempurna. Nah, ada satu lagi karena pH tanah terkurang yang kerjanya. Dan siapkan pertanyaan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan tentang perubahan lingkungan. Lalu kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Setelah kami mengamati video yang ditayangkan, menurut pendapat kami ialah kita harus mencari cara untuk mengatasi dan menanggulangi darurat sampah di Indonesia ini. Yang kedua, apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Kaitannya yaitu keterkaitan ekosistem dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga, analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Setelah kami analisis bersama, kami menemukan bahwa pembuangan sampah sembarangan, banyaknya penggunaan plastik, dan tidak memisahkan sampah organik dan non-organik, sehingga susah untuk menguraikan. Yang keempat, kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Menurut pendapat pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Mohon berikan pertanyaan untuk kelompok kami. Oke, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1? Silakan. Dari kelompok 2. Oke, perhatikan nak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pengaruh teknologi terhadap lingkungan hidup? Apa pengaruh teknologi terhadap lingkungan hidup? Oke, Pertanyaannya, ada yang lain? ada lagi yang lain? Kelompok lain? Kelompok lain? Apa pengaruh teknologi bagi lingkungan? Oke, tadi pertanyaannya apa? Oke, bagaimana pengaruh sampah terhadap lingkungan? Ya, kita tahu sampah ini merupakan dampaknya itu paling besar bagi makhluk hidup. Oke, misalnya
Banyaknya sampah bisa menyebabkan aromanya yang pertama tidak enak, kita merasa tidak nyaman. Oke, yang kedua, karena sampah ini juga bisa menimbulkan yang namanya bencana banjir. Kenapa? Orang yang membuang sampah sembarangan bisa membuat area aliran air ikut tersumbat. Ketika terjadi hujan, maka aliran hujan itu tidak bisa mengalir sehingga naik ke pemukiman warga. Jadi itulah dia, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, satu lagi ya pertanyaannya. Ya, oke, silakan jawab. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kelompok B, silakan tutup dan Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan pertanyaan nomor 1. Oke, sudah? Nah, jadi kita sudah membuat LKPD, sudah mengerjakan LKPD, sudah kita menganalisis dan sudah melakukan presentasi. Oke, dari hasil kegiatan kita tadi, ya, hasil kegiatan tadi. Oke, Ibu sudah bagi link lagi yang untuk sumatif, ya, sumatif. Oleh aktivitas manusia tanpa kita sadari ternyata setiap hari kita itu sudah merusak bumi. Yang nanti efek misalnya dibuat apa? Dibuat pupuk, ya kan? Misalnya organik dari tumbuhan dan sayur-sayuran. Lalu kalau yang anorganik apa ini caranya? Kerajinan tangan. Iya, dibuat kerajinan tangan ataupun didaur ulang. Jadi itu cara penyelesaiannya, ya. Oke, nah sekarang kerjakan link yang sudah Ibu bagikan itu sebagai asesmen. Pokoknya save semua. Lihat. Sudah kirim. Kalau sudah kirim ya. Dapat hari ini tentang pembelajaran hari ini. Di sini ada 1 sampai 5 pertanyaan. Silahkan kalian isi, setelah itu kumpulkan ke ibu. Mana? Di mana? Di kertas selembar. Tulis di kertas selembar. Setelah itu kumpulkan ke ibu, ya. Ini adalah pertanyaannya. Silahkan kalian jawab. Aku saksi. Yes. Jawabnya singkat aja ya. Singkat saja jawabnya. Yang 1 sampai 5. Oh, jawabannya aja. Tapi putarnya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis wa
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.